Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iwan Pramudia dari Teknik Informatika kelas 1E. Saya akan menjelaskan tentang identitas diri sebagai salah satu etnik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih identitas diri itu. Identitas diri menurut Michael Ahok dan Domain Abrams 1988 merupakan sebuah pengetahuan individu bahwa dirinya merupakan milik kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai keanggotaan kelompok, di mana kelompok sosial tersebut merupakan dua atau lebih suatu individu yang berbagi identifikasi sosial baik secara umum ataupun secara pribadi. Secara inti, identitas diri merupakan sebuah atribut yang memiliki seseorang sebagai makhluk sosial, baik secara kelompok atau individu, yang kemudian atribut tersebut digunakan untuk memperkenalkan suatu kelompok sosial serta untuk membedakan kelompok sosial tersebut dengan kelompok sosial yang lainnya. Di sini ada table of contents yang terdiri dari konsep diri, self-esteem, self-monitoring, presentasi diri, dan self-focusing. Konsep diri. Konsep diri merupakan suatu pandangan atau perasaan terkait diri sendiri yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik, atau secara garis besar dapat digambarkan sebagai penilaian terhadap diri sendiri. Aspek fisiologis konsep diri meliputi unsur fisik yang ada di tubuh seseorang. Aspek psikologis terdiri dari kognitif, kecerdasan bakat dan minat, kreativitas seorang, afeksi, ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi dan toleransi stres, konasi, kecepatan dan ketelitian kerja seseorang. Pribadinya agar mampu memporsikan dirinya ketika melakukan aktivitas interaksi sosial. Pemahaman diri seseorang terkait pribadinya, siapa dirinya, apa kesukaannya, dan sebagainya. Konsep diri terbagi secara personal. Konsep diri akan membuat seseorang menjadi lebih mengenal dan sosial. Konsep diri secara personal terfokus pada pemahaman diri sendiri, sedangkan secara sosial terfokus pada interpretasi atau pemahaman seseorang tentang hubungan sosial yang ada di sekelilingnya. Berikutnya ada self-esteem. Self-esteem merupakan sebuah evaluasi yang diciptakan oleh individu dan biasanya berkaitan dengan penghargaan terhadap diri sendiri, yang dapat mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini diri sendiri penting mampu berhasil serta berharga. Coppersmith 1967. Aspek-aspek self-esteem. Aspek-aspek self-esteem menurut Coppersmith 1967 yaitu power, significance, virtue, dan competence. Yang pertama itu ada power. Power itu kekuatan. Power menunjukkan pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah lakunya sendiri dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua itu ada significance atau keberartian. Significance ditunjukkan pada penerimaan, perhatian, dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang ketiga itu ada virtue, kebajikan atau kebaikan. Virtue ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap kode etik, moral, etika, dan agama. Orang yang mematuhi aturan, kode etik, moral, etika, dan agama, kemudian menginternalisasikannya. Yang keempat, ada competence atau kemampuan. Competence menunjukkan suatu performasi yang tinggi dengan tingkatan dan tugas yang bervariasi untuk tiap kelompok kerja. Berikutnya ada self-monitoring. Self-monitoring adalah sifat seseorang yang mampu memantau sekaligus mengendalikan cara membawa diri
emosi, sekaligus perilaku ketika berada di situasi dan lingkungan tertentu. Artinya, seseorang tahu betul bagaimana perilakunya berdampak pada lingkungannya. Berikutnya ada self-monitoring tertinggi. Misalnya, dengan bertingkah laku sesuai ekspektasi orang lain, dan jenis ini sering tidak konsisten pada diri seseorang. Yang ketiga ada self-monitoring terendah. Misalnya dengan bertingkah laku berdasarkan standar yang dimiliki oleh diri sendiri, dan jenis ini cenderung konsisten melekat pada diri seseorang. Terus ada presentasi diri. Presentasi diri atau sering juga disebut manajemen impresi atau impression management adalah sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri bisa dilakukan oleh individu atau bisa juga dilakukan oleh kelompok individu, tim, dan kelompok. Jadi, presentasi diri adalah usaha membentuk kesan di mana orang lain tentang diri. Yang terakhir itu ada self-focusing. Self-focusing atau memfokuskan perhatian pada diri atau pada dunia eksternal adalah tingkah laku yang mengarahkan perhatian seseorang kepada diri sendiri daripada sekelilingnya. Self-focusing ini bagus, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kita tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Oke, saya akan menjelaskan tentang identitas diri saya. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas diri, saya akan mengenalkan diri saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafiz Iwan Pramudia. Saya berasal dari keluarga yang terlahir dalam etnik yang ada di Indonesia, yaitu suku Jawa. Karena kedua orang tua saya asli dari suku Jawa. Saya sangat bangga karena terlahir dalam etnik di Indonesia yang terbesar dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya, ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku yang memiliki jumlah populasi terbanyak dibandingkan dengan suku lainnya. Suku yang terkenal dengan keramah tamahan dan kehalusannya ini menyebar merata di seluruh Nusantara. Biasanya orang Jawa sering menyebut dirinya Wong Jowo atau Tiang Jawi. Program transmigrasi penduduk Jawa ke pulau-pulau besar lain sudah dimulai oleh pemerintahan jajahan Belanda sejak abad ke-18. Adat istiadat Jawa sangat banyak dan beragam. Masyarakat Jawa biasanya masih mempercayai mitos-mitos dan legenda leluhur. Sejarah asal-usul suku Jawa. Sejarah suku Jawa memiliki beberapa versi, adapun di antaranya yaitu pendapat arkeolog. Menurut para arkeolog, nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Mereka menemukan beberapa fosil manusia purba dari hasil penelitian. Adapun fosil tersebut seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Fosil manusia purba bernama Homo erectus yang ditemukan di Trainil, Jawa Tengah pada 1891 oleh arkeolog sekaligus ahli anatomi asal Belanda bernama Eugène Dubois menjadi salah satu alasan kuat munculnya teori ini. Yang kedua, kisah babat tanah Jawa. Selanjutnya menurut babat tanah Jawa dikatakan bahwa suku Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang ada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat situasi yang sangat kacau karena perebutan kekuasaan. Pergi meninggalkan kerajaan dan pergi mengembara ke daerah yang jauh. Kemudian ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum ditemukan adanya kehidupan. Yang ketiga, Surat Kuno Keraton Malang. Menurut Surat Kuno Keraton Malang, diceritakan bahwa penduduk Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 Sila Masehi. Raja Rom
Seorang raja dari Kesultanan Turki mengirim rakyatnya untuk membuka lahan di pulau-pulau kekuasaan yang belum berpenghuni dan membangun daerah kekuasaan baru di sana. Yang keempat, tulisan kuno India. Sebuah tulisan kuno dari India menceritakan tentang seorang pengembara yang bernama Ajisaka. Ia berkelana ke berbagai penjuru dunia hingga akhirnya tiba di sebuah pulau yang kemudian disebut dengan Pulau Jawa. Yang kelima, pendapat sejarawan. Sementara itu, para sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan. Di negara Cina yang menggembara ke seluruh wilayah Nusantara, pengembaraan secara besar-besaran ini sudah dimulai sejak 2000 silam Masehi sampai hingga sekitar tahun 500 silam Masehi. Ini dibuktikan dengan ada kemiripan bahasa yang ada di Indonesia, sehingga menandai bahwa rumpun Austronesia juga meliputi wilayah Indonesia. Berikutnya ada kesenian suku Jawa. Sama halnya seperti suku-suku pada umumnya. Suku Jawa tentu memiliki kebudayaan yang kaya dan menarik untuk dipelajari, antara lain sebagai berikut. 1. Pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu kesenian suku Jawa yang paling dikenal. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Jawa, wayang kulit dipercaya diciptakan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Yang kedua, seni musik dalam budaya gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional suku Jawa yang cukup dikenal. Alat musik ini pada awalnya digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, ada tarian tradisional. Beberapa tarian Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti sintren, bedaya, kuda lumping, dan reog memiliki gerakan yang beraneka ragam dari mulai yang lemah, gemulai hingga cepat. Berikutnya ada adat istiadat suku Jawa. Suku Jawa memiliki adat istiadat yang sampai saat ini masih dilestarikan, di antaranya yaitu upacara keduren. Upacara keduren merupakan upacara yang digelar sebagai peringatan doa bersama. Upacara keduren dipimpin oleh ketua adat atau tokoh agama. Yang kedua ada upacara gerebek. Upacara gerebek merupakan upacara yang digelar sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia dan berkat Tuhan. Biasanya upacara ini digelar 3 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 12 Maulud, bulan ketiga, 1 Syawal, bulan ke-10, dan 10 Besar, bulan ke-12. Upacara sekaten. Upacara sekaten merupakan upacara adat yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ruwatan. Upacara ruwatan merupakan upacara adat yang digelar untuk menyucikan atau meruat seseorang dari segala kesialan, nasib buruk, dan memberi keselamatan. Upacara perkawinan tradisional Jawa. Ini merupakan upacara yang dianggap sakral, dan upacara ini memiliki banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum digelar. Yang keenam, upacara Tedak Sinten. Upacara Tedak Sinten merupakan upacara adat digelar pada saat bayi menginjak usia 8 bulan, yaitu pada saat si bayi sudah mulai belajar berjalan. Yang terakhir, ada upacara Tingkempan. Upacara Tingkempan merupakan upacara adat yang digelar ketika ada seseorang wanita yang tengah hamil 7 bulan. Berikutnya ada rumah adat suku Jawa. Berikut di bawah ini merupakan rumah-rumah adat suku Jawa. Yang pertama itu ada rumah adat Baduy. Rumah adat Baduy berbahan dasar yaitu menggunakan bambu, batu, kayu, dan ijuk menjadi bahan pelengkapnya. Mereka menggunakan batu datar yang dipendam di dalam tanah sebagai pondasi rumahnya. Adapun fungsi dari batu tersebut yaitu untuk mencegah tiang rumah agar tidak cepat lapuk. Yang kedua itu ada rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan rumah adat khas suku Betawi yang berasal dari Provinsi Jakarta. Rumah kebaya memiliki bentuk teras begitu luas yang digunakan untuk menerima tamu atau tempat berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Yang ketiga ada rumah adat Kasepuh. Rumah adat Kasepuh berasal dari Provinsi Jawa Barat. Orang sering menyebutnya rumah adat ini dengan sebutan rumah keraton. Rumah adat ini pertama kali dibangun pada tahun 1529.
Masehi dan didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Berikutnya ada rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Meski begitu, terdapat perbedaannya di setiap masing-masing daerah. Yang terakhir itu ada rumah adat Sunda. Seperti namanya, sudah jelas rumah adat ini berasal dari Sunda. Rumah adat Sunda ini memiliki keunikan yang terletak pada bagian atapnya yang menyerupai badak yang sedang menguap dan sehingga dinamakan badak heai. Mata pencarian suku Jawa. Masyarakat Jawa yang ada di desa-desa umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani, sedangkan sebagian lainnya hidup dari pekerjaan sebagai pengawal, tukang, dan pedagang. Pertanian ada yang dilakukan di sawah-sawah, irigasi, dan tadah hujan. Terutama untuk menanam padi, ada pula yang di Tegalan, di mana ditanam ketela pohon, jagung, ketela rambat, kedelai, kacang tanah, kacang tunggak, dan sebagainya. Tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri. Sebagian besar malah menjadi buruh, yaitu mendapat upah dari pekerjaan mengolah sawah orang lain. Di lingkungan mereka, berbagai macam peternakan sudah banyak dikembangkan, walaupun sifat dan jumlahnya amat sederhana. Berikutnya ada pakaian adat suku Jawa. Pakaian adat suku Jawa tentu sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, antara lain. 1. Kebaya. Kebaya merupakan pakaian adat suku Jawa yang paling dikenal oleh masyarakat. Kata kebaya sendiri berasal dari bahasa Arab. Abaya yang artinya pakaian. Pakaian adat kebaya merupakan atasan tradisional yang dikenakan khusus oleh kaum perempuan. Yang kedua, Jawi Jangkep. Pakaian adat ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Jawi Jangkep dikhususkan untuk kaum pria. Pakaian ini berasal dari adat Keraton Kasunanan Surakarta. Pakaian adat ini memiliki dua jenis, yaitu Jawi Jangkep dan Jawi Jangkep Pandintenan atau keseharian. Yang ketiga ada beskap. Beskap pada dasarnya merupakan atasan pada Jawi Jangkep. Namun, seiring perkembangannya, sering dikenakan terpisah. Tepatnya pada zaman Mataram, biasanya beskap menggunakan warna kain yang polos dengan memiliki bentuk kemeja lipat dan berkerah. Yang keempat ada Kahigaran. Pakaian adat Kahigaran berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Pakaian adat ini terbuat dari bahan beludru warna hitam yang dilengkapi dengan kain dodot atau kampuh sebagai bawahan. Riasan dan aksesoris beserta cara pakaiannya memiliki aturan khusus tersendiri dan hanya perias terlatih yang mampu melakukannya. 5. Batik. Sama seperti kebaya, batik merupakan pakaian adat suku Jawa yang sangat dikenal oleh masyarakat. Istilah batik sendiri merupakan abreviasi dari kalimat Jawa babat soko sak titik yang dapat diartikan mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit. Cukup sekian penjelasan tentang identitas diri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.